Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi saat ini yang kami hadapi, di tengah-tengah pandemi, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah saat ini hati kami boleh terbuka untuk diisi oleh kebenaran firman, sehingga firman yang ditaburkan itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan terlebih-lebih kami rindu Roh Kudus yang juga menolong kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan, dan biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami, karena kami siap mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi kepada kita untuk beribadah. Ya, meskipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tapi kita harus percaya ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir beserta dengan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur nomor 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silahkan mungkin mengambil Alkitabnya. Kemudian kita buka Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama. Ya, mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya kita akan membaca firman Tuhan ini dalam Mazmur nomor 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca ini, Mazmur nomor 24 ini, merupakan refleksi khusus dari Daud terhadap peristiwa pemindahan tabut perjanjian dari Obed-Edom ke Yerusalem. Dan hal ini dicatat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Bagi Daud, pemindahan tabut perjanjian itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Daud menganggap bahwa keberhasilan memindahkan tabut perjanjian adalah sesuatu yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa. Kemenangan itu bukan hanya kemenangan di dalam peperangan, tetapi ini adalah kemenangan di dalam kenajisan dan ketidaklayakan manusia untuk membawa tabut perjanjian itu yang kudus, yang mulia itu dari Obed-Edom ke Yerusalem. Oleh sebab itu Daud melihat bahwa keberhasilan memindahkan tabut perjanjian ini
adalah peristiwa atau sesuatu yang patut untuk dirayakan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tabut perjanjian itu adalah lambang dari kehadiran Allah, dan mereka telah dilayakkan oleh Tuhan untuk membawa tabut itu masuk ke dalam Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, karena mazmur ini adalah mazmur pujian, maka saya ingin melihat saya mengajak kita untuk melihat mazmur ini berdasarkan pembagian baitnya. Ya, mazmur ini Bapak Ibu Saudara dibagi dalam 3 bagian. Ya, yang pertama, di dalam bagian yang pertama, yaitu di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, itu berisi tentang pujian pengakuan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan pemilik dari alam semesta ini. Kemudian bagian yang kedua adalah ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Ya, ini merupakan liturgi dari penerimaan peserta ibadah. Dan bagian yang ketiga adalah ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-10. Ini berisi tentang tanya jawab yang terjadi di depan pintu gerbang yang akan dilewati oleh Tuhan sebagai Raja kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat 3 bagian ini, dan kita akan belajar sama-sama. Kita akan melihat ketiga bagian ini, dan kita akan melihat apa yang Tuhan mau katakan kepada kita untuk bisa sama-sama kita pahami dan sama-sama kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, Tuhan adalah pemilik dunia serta segala isinya. Nah, Mazmur 24 ini Bapak Ibu Saudara diawali dengan pengakuan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Melalui firman Tuhan ini, pemazmur mengakui dan mengajak kita untuk bersama-sama juga mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik dunia ini dan segala yang ada di dalam dunia ini, baik yang wujudnya besar, baik yang wujudnya kecil, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, termasuk mungkin virus corona. Semua Tuhan pemilik dari semua itu. Bapak Ibu Saudara, baik yang besar maupun yang kecil yang tidak dilihat oleh mata yang ada di dunia ini, semua itu Tuhan yang empunya. Saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan yang empunya bumi ini, maka kita juga harus melihat bahwa Tuhan adalah pemelihara dunia ini, Tuhan penjaga dunia ini, dan Tuhan juga yang berkuasa atas dunia ini. Sehingga tidak ada satu bagian pun dari dunia ini yang berada di luar jangkauan Tuhan. Perkataan ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketika kita mengerti bahwa Tuhan berkuasa atas dunia dan alam semesta ini, maka ini membuat kita untuk tidak membatasi Allah pada satu tempat atau satu gereja atau satu keadaan tertentu. Bahkan lebih menarik lagi kalau kita memperhatikan tentang kepemilikan Allah sebagai pencipta atas dunia ini. Di dalam ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. 2 kata penting yang terlihat di dalam ayat yang kedua ini. Yang pertama mendasarkan, dan yang kedua adalah menegakkan. Kedua kata ini Bapak Ibu Saudara menegaskan dan memperlihatkan bahwa Tuhanlah yang menjadi pencipta atas alam semesta ini. Sehingga kalau kita melihat bahwa Tuhan adalah pencipta atas dunia ini dan termasuk kita di dalamnya, maka Tuhan juga punya hak sebagai pencipta untuk menuntut umatnya tunduk dan taat kepadanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah pencipta alam ini, pencipta kita,
maka Tuhan punya hak atas ciptaannya, termasuk kita, untuk tunduk dan taat kepadanya sebagai pencipta. Saudara, ini adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa ditawar oleh ciptaan, yaitu manusia. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Daud bisa saja menganggap keberhasilan memindahkan tabut itu dari Obed-Edom ke Yerusalem. Daud bisa saja berkata, ini adalah keberhasilan saya, ini adalah kehebatan saya, ini adalah kemampuan saya. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, Daud tidak melakukan itu. Biasanya Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang sudah sukses, ada orang-orang yang sudah berhasil, ada orang-orang yang punya jabatan. Ketika dia berada di posisi teratas, sering sekali lupa akan Tuhan. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, Daud tidak melakukan itu. Meskipun Daud adalah raja yang besar, tetapi dia ingat Tuhan. Ketika ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang saat ini mencapai sesuatu, berhasil pada sesuatu, masihkah kita ingat Tuhan untuk menaikkan syukur kita kepadanya? Ketika perekonomian keluarga kita di masa-masa ini tetap stabil, masihkah kita ingat Tuhan? Atau justru kita berkata, ini karena kemampuan otak bisnis saya, kemampuan saya menjalankan bisnis. Atau ketika ada di antara kita yang saat ini sedang terbaring sakit, masihkah kita mengingat bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita dan ada Tuhan yang mengerti kondisi kita. Ada Tuhan yang mampu menolong kita. Ada Tuhan yang menciptakan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, Dia pencipta yang bertanggung jawab atas ciptaannya. Maka sekalipun dalam kondisi lemah, mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah gambar meja, salah satu meja yang pernah saya buat, ya. Selain saya bisa khotbah, saya juga bisa buat meja. Ya, tapi jangan sampai Bapak Ibu Saudara nanti selesai ibadah telepon saya, contoh buatin satu meja. Oh jangan, ya. Jangan. Nah, yang mau saya ceritakan dari meja yang saya buat ini adalah proses ketika saya membuat meja ini. Ketika saya punya keinginan untuk membuat meja ini, saya memikirkan apa yang dibutuhkan. Ya, saya beli kayu, saya beli paku, saya beli papan, saya beli semua yang dibutuhkan. Kemudian saya mencoba membuat dan jadilah meja yang seperti ini. Kemudian setelah jadi Bapak Ibu Saudara, saya masih melihat, waduh kayaknya ada yang kurang. Kemudian saya beli cat lagi, kemudian saya cat. Kemudian saya lihat lagi, waduh ada yang kurang lagi. Kemudian saya tambahkan lagi sampai meja itu berbentuk seperti ini. Ya, sederhana sih. Tapi karena buatan sendiri ya luar biasa. Nah, yang mau saya katakan adalah begini Bapak Ibu Saudara. Ketika meja ini sudah jadi, kemudian saya melihatnya, kemudian saya sedikit-sedikit mulai mengeluh karena tertarik dengan meja ini. Kemudian ketika ada debu, ada sampah di atasnya, saya buang Bapak Ibu Saudara. Saya mencoba untuk membuat meja ini terlihat indah. Nah, saudara, ketika saya teringat dengan meja yang saya buat ini, dan ketika saya melakukan hal-hal itu, saya ingat kepada Tuhan yang adalah pencipta saya secara pribadi dan pencipta kita. Bukankah Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lakukan, yang saya pikirkan terhadap meja ini jauh lebih indah dari apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan kepada kita sebagai ciptaannya. Ya, saudara, jauh dari apa yang saya pikirkan, saya bayangkan yang saya lakukan untuk meja ini. Jauh Tuhan lebih memikirkan dan melakukan yang jauh yang lebih baik dari apa yang saya pikirkan.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti hal ini, maka mari kita stop berpikir bahwa kita paling tahu yang terbaik atas hidup kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita, maka kita stop untuk hidup menurut rencana sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Mari terus bergantung pada Tuhan, karena Dia pencipta kita. Dia yang tahu yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah di dalam Matius pasal 6 ayat 26 di sana dikatakan, pandanglah burung-burung yang tidak menuai dan tidak menabur, dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi dipelihara oleh Tuhan, diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah Bapak Ibu Saudara, kita melebihi burung-burung itu? Sang pencipta kita tidak akan meninggalkan kita. Jadi jangan ragu untuk terus berharap kepadanya. Saudara, biarlah di bagian yang pertama ini menolong kita untuk senantiasa memandang Tuhan sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai penjaga, dan sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua bicara tentang hidup sesuai kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Bagian yang kedua dari Mazmur ini dimulai dengan pertanyaan yang langsung membuat umat itu mengevaluasi diri untuk melihat diri apakah mereka layak menghadap Tuhan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan itu mengarahkan orang Israel untuk menyadari bahwa tidak boleh punya kehidupan yang sembarangan, tidak boleh punya kehidupan yang berdosa ketika menghadap Tuhan di tempat yang maha kudus. Di ayat yang ketiga di sana dikatakan, siapakah yang boleh masuk? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara, menyadarkan dan mengingatkan umat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena hanya orang yang hidup benar di hadapan Tuhan yang boleh masuk dan hidup bersama dengan Tuhan. Hidup benar seperti apa yang Tuhan kehendaki? Di dalam ayat yang keempat, pemazmur menjawab pertanyaan ini dengan menjabarkan kriteria orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Di ayat 4 di sana dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak, Ibu dan Saudara, orang yang bersih tangannya adalah orang yang menjauhkan dirinya dari bentuk-bentuk penipuan, menjauhkan dirinya dari bentuk-bentuk kecurangan, dan tidak gampang tergoda untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang salah. Orang yang murni hatinya adalah orang yang hatinya tidak terkontaminasi, tidak tercemar oleh berbagai hal, berbagai motivasi-motivasi, atau punya kehidupan yang munafik di hadapan Tuhan. Dia hidup apa adanya, tanpa kemunafikan dan kepalsuan. Saudara, hanya orang seperti inilah yang bisa masuk menghadap Tuhan. Bahkan pemazmur di dalam ayat yang kelima sampai yang keenam di sana dikatakan, orang-orang seperti ini bukan hanya bisa masuk bertemu dengan Tuhan, tetapi orang-orang seperti ini juga diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, orang yang punya kriteria hidup seperti ini adalah orang-orang yang bisa masuk dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketika kita memahami bagian kedua dari Mazmur 24 ini,
Dan ketika kita mengetahui kriteria orang seperti apa yang boleh masuk menghadap hadirat Tuhan di dalam ibadah, maka apa yang kita rasakan? Apa yang kita pikirkan ketika kita bertanya pada diri kita, apakah kita juga punya kriteria-kriteria seperti itu? Bersih tangannya, hatinya bersih, kehidupannya bersih, bebas dari dosa. Apakah yang kita rasakan ketika kita juga mencoba untuk melihat diri kita? Apakah kita layak menghadap Tuhan dengan kehidupan yang sekarang ini kita jalani? Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang berkata seperti ini, wah, nggak bisa Cuan tahu. Kemarin saya baru saja menipu orang, gitu ya. Oh, nggak bisa Cuan tahu. Kemarin saya baru saja membohongi istri saya. Nggak bisa, karena banyak hal pelanggaran yang kita lakukan yang membuat hidup kita tercemar. Saudara, memang betul kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Kita masih jatuh bangun di dalam dosa, dan tentu tidak ada seorang pun yang bisa membuat dirinya layak di hadapan Tuhan. Tidak ada di antara kita yang bisa membuat dirinya sendiri layak di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa beribadah di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Mulia saat ini, itu bukan karena engkau dan saya punya kriteria seperti yang dijabarkan oleh pemazmur. Tetapi engkau dan saya boleh menghadap Tuhan yang Maha Kudus, itu karena anugerah Tuhan yang kita terima. Tuhan yang telah memperkenan kita masuk di dalam ibadah, menghadap Dia, bertemu dengan Dia. Saudara, kalau bangsa Israel harus mempersembahkan korban untuk datang di hadapan Tuhan, saat ini kita tidak melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kematian Yesus Kristus yang membuat kita layak menghampiri Allah yang Maha Kudus. Sekali lagi, kematian Yesus Kristus yang membuat engkau dan saya layak menghampiri Allah yang Maha Kudus. Maka harusnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak menyepelekan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadap Dia. Karena sudah enggak ribet seperti bangsa Israel yang harus membakar korban, menyucikan diri terlebih dahulu. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Sekarang memang kita bisa datang pada Tuhan kapanpun. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ada satu kematian yang telah membuat kita bisa datang di hadapan Tuhan, yaitu kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, masa kematian Tuhan Yesus kita anggap sepele di dalam kehidupan kita? Harusnya Bapak Ibu Saudara, kesempatan datang kepada Tuhan adalah hal yang menyukakan hati kita. Hal yang membuat kita bersemangat, semakin bergairah dan semakin merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Harusnya kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan adalah kesempatan yang membuat kita bersukacita, bersemangat, bergairah. Dan ini seharusnya menjadi kerinduan setiap kita. Apakah kita mengalami hal itu saat-saat ini? Ada satu sukacita, ada satu semangat, ada satu kegairahan untuk berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus. Apakah kita masih merindukan perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah tiap minggu kita? Apakah kita merindukan waktu-waktu berjumpa dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi kita? Apakah Tuhan yang pertama kita jumpai ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua ini
mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa kapanpun kita bisa menghadap Allah. Oleh sebab itu, mari kita dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan satu kerinduan untuk boleh senantiasa datang kepada Tuhan. Ini bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kemudian bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, yaitu di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Bersiap dan bersukacitalah menyambut Raja kemuliaan. Bapak Ibu dan Saudara, bagian ketiga berisi tentang tanya jawab di pintu gerbang yang akan dilewati oleh Tuhan sebagai Raja kemuliaan. Pada ayat yang ke-7 dan yang ke-9 terlihat ada ajakan kepada pintu-pintu gerbang dan pintu-pintu yang sudah berabad-abad untuk mengangkat kepalanya menyambut Raja kemuliaan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah kiasan yang dipakai oleh pemazmur. Dan jangan kita pahami ini secara harafiah, sehingga kita berkata, wah mana mungkin ada pintu-pintu gerbang yang bisa mengangkat kepalanya. Saudara, lalu apa sebenarnya yang dimaksud oleh pemazmur pada bagian ini? Siapa sebenarnya yang pemazmur ajak untuk bersiap dan bersukacita menyambut Raja kemuliaan itu? Sesungguhnya hal ini adalah seruan kepada seluruh orang Israel yang ada di dalam kota untuk membuka pintu-pintunya supaya Raja kemuliaan itu masuk ke dalamnya. Mazmur ini hendak mengatakan, sambutlah Raja kemuliaan dalam kehormatan besar. Bukalah pintu-pintumu supaya dia dapat masuk dengan penuh kehormatan. Di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 dijelaskan bahwa Raja kemuliaan itu adalah Tuhan alam semesta yang berjaya dan berkuasa. Pemazmur mengajak umat Israel untuk menyambut tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya menyambutnya dengan penuh kehormatan, kemeriahan, dan sorak-sorak. Dan tentu umatnya bersukacita karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tentu saudara, kita tidak menyambut Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Kita tidak akan membuka pintu-pintu gerbang untuk membiarkan tabut Tuhan itu masuk. Mengapa saudara? Karena Raja kemuliaan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang selalu hadir bagi kita. Bahkan firman-Nya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-13, di sana dijelaskan kepada kita bahwa kita ada di dalam Kristus. Jadi kita tidak menyambut Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang Israel, karena Tuhan sudah selalu hadir bersama dengan kita. Bapak Ibu dan Saudara, orang Israel yang menyambut Tuhan, mereka menyambutnya dengan sukacita. Mereka bersukacita ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya bagi kita adalah, ketika kita tahu bahwa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, hadir dan selalu bersama dengan kita, apakah hati kita juga dipenuhi dengan sukacita setiap waktu, setiap saat yang kita lalui? Saudara, orang Israel ketika tabut Tuhan itu masuk ke dalam Yerusalem, mereka bersukacita karena ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi bukankah kita, orang-orang percaya saat ini, bukankah Tuhan juga melalui Tuhan Yesus Kristus sudah hadir bersama-sama dengan kita? Apakah hati kita juga dipenuhi dengan sukacita? Saudara, kalau hati kita dipenuhi dengan sukacita karena kita tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan kita, Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Saudara, ketika kita dipenuhi dengan sukacita, apapun yang terjadi pada hidup kita, entah itu kesusahan, penyakit, apapun itu, tetapi kalau ada
sukacita di dalam hati kita. Kalau kita tahu bahwa ada Tuhan beserta dengan kita, maka seharusnya hidup kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita. Saudara, mungkin di masa-masa pandemi saat ini, mungkin ada di antara kita yang sukacitanya telah direbut, diambil oleh COVID-19 ini. Tetapi sadarilah saudara, Kristus tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari pada saat ini, ketika kita membaca mazmur ini, dan ketika kita merenungkan mazmur ini, maka kita tahu bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Dia penjaga dan pemelihara kita, dan penolong hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa untuk punya kerinduan untuk datang kepada Dia, punya kerinduan untuk senantiasa berjumpa dengan Dia. Ketika kita tahu bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan, mari kita luapkan sukacita kita dengan menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk boleh hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Melalui firman yang sudah kami baca dan kami dengar, Engkau berbicara kepada kami dan mengingatkan kami bahwa kami manusia ini hanyalah ciptaan. Dan Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah pencipta kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang tahu yang terbaik atas hidup kami dan bukan kami. Dan kami juga percaya ya Tuhan bahwa Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami. Dan terlebih Engkau telah melayakkan kami melalui kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk boleh menghampiri Engkau kapanpun, dimanapun. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kerinduan di dalam setiap hati kami untuk senantiasa datang berseru kepadamu. Dan biarlah juga ya Tuhan, hati kami dipenuhi dengan sukacita, karena kami tahu bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati, dan biarlah firman ini boleh menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.